Shalom, selamat pagi Jemaat GKB Bahtera Hayat Semarang. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita dapat melambaikan tangan pada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kita. Kita kasih senyuman termanis. Selamat Natal. Damai sukacita Natal terus ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami yang selalu ada Tuhan hingga sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah, berkati ibadah kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami permuliakan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hanya Engkau Tuhan yang kami puja. Kau Raja atas kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Yesus kami puja, kami sembah sebagai berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami Tuhan. Di tengah kami, Kau yang kami tinggikan Yesus, dan dipuji ya Yesus. Kami puja, Kau kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji
mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji beri tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, Yesus Tuhan. Kau yang layak kami puji Yesus. Yes Tuhan. Sembah dan puji beri tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja kami Yesus. Kami bersyukur punya Kau Yesus. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami undang untuk Bapak Ibu jemaat dapat bangkit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Yes Tuhan. Mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasih. Yes Tuhan. Janji setia ada padamu dan bersorak. Terima kasih Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa hanya bagi Engkau Yesus. Laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka Tuhan atas perbuatan ya Yesus. Namanya ku kasih dan Kau Tuhan. Tiada janji seperti Kau Tuhan. Setia ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita surga bergema. Kau Raja yang mulia Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Tuhan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
Bapak Ibu Saudara dapat duduk kembali. Ini hati kami Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menuntun hidup kami Tuhan. Immanuel. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih telah menjadi Immanuel yang siap menyertai kami dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Allah yang telah menjadi segala-galanya bagi kami. Sang firman hidup yang terus menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melanjutkan perjuangan kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih karena sudah memberkati kami lewat puji-pujian. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah tiap-tiap pujian kami. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan juga siapkan firman Allah bagi kami. Kami membutuhkannya Tuhan. Kami memerlukannya Tuhan. Itu sebabnya kami mau buka hati kami, buka pikiran kami, buka seluruh sisi hidup kami untuk terima firman-Mu secara utuh. Dan kami akan dikuatkan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Mana Miss Grace? HP-nya ketinggalan. Bapak Ibu, mari langsung saja kita akan membuka firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1. 2 Timotius pasalnya 2 ayatnya yang pertama. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Berarti sudah ketemu semua ya. Terima kasih untuk tim LCD. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Minta tolong dimatikan LCD-nya. Saya mau kita semuanya membaca ayat ini sambil tidak melihat tulisannya ya. Kalau nanti Bapak Ibu masih ragu, boleh tuh lihat sebentar Alkitabnya atau apa ini HP sucinya gitu ya. Tapi nanti setelah itu Bapak Ibu coba kita akan bawa pulang firman Tuhan ini dan kita hafal supaya menjadi kekuatan bagi kita. Siap ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Kalau bisa tidak usah melihat lagi, kita hafalkan. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apakah mudah Bapak Ibu? Mudah ya. Paling akhir. 1, 2, 3. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, yang kedua, sebab itu hai anakku, masih lantang, jadilah kuat oleh kasih. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, namanya juga berusaha ya Bapak Ibu. Sebab itu hai anakku, apa Bapak Ibu? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang saat itu Timotius sedang melanjutkan pelayanan dari Rasul Paulus
di sebuah kota yang bernama Efesus. Bapak Ibu, mengapa Paulus memberikan firman Tuhan ini kepada Timotius? Karena saat itu Bapak Ibu, Timotius sedang menghadapi satu tantangan kehidupan yang berat. Saat itu Timotius sedang menghadapi satu tantangan di dalam ladang pelayanan yang membuat dia berpikir untuk mundur dan tidak melanjutkan perjalanan pelayanannya. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Ada 3 hal utama mengapa Timotius Bapak Ibu sampai merasa bahwa dia sedang ada dalam satu pergumulan yang berat. Yang pertama Bapak Ibu, Timotius itu harus melanjutkan pelayanan dari seorang pribadi yang luar biasa. Dari seorang pribadi yang besar, namanya Rasul Paulus. Tahukah Bapak Ibu bahwa Paulus tidak menjadi terkenal karena dia berubah menjadi orang Kristen. Paulus namanya tidak menjadi terkenal karena dia menjadi pengikut Kristus. Bukan. Bahkan sebelum Paulus ini percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus sudah menjadi pemimpin dari ahli-ahli agama saat itu, Bapak Ibu. Bahkan dia dikenal jadi orang yang pintar, dia orang yang pemberani, dia orang yang tidak kenal takut, dia seorang yang tangguh, dia seorang yang kokoh. Bapak Ibu, orangnya pintar, dari keluarga yang sangat kaya, pendidikannya sangat tinggi. Sementara Bapak Ibu, pada waktu Timotius diminta oleh Paulus melanjutkan pelayanannya di Efesus, umurnya kurang lebih baru 25 tahun. Seorang yang muda, pendidikannya belum seperti Paulus. Sehingga bagi Timotius, aku iki sopo. Sebuah pelayanan yang dimulai oleh seorang tokoh yang luar biasa. Satu daerah pelayanan yang dimulai oleh seorang tokoh yang sangat dikenal. Namanya dikenal di mana-mana. Tiba-tiba saya harus menggantikan tokoh yang seperti itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, tantangan bagi seorang Timotius bukan saja siapa pribadi yang saya gantikan dalam pelayanan ini. Siapa pribadi yang pelayanannya harus saya teruskan. Tetapi tantangan yang kedua Bapak Ibu, Timotius punya tantangan dari pembawaan dasar dirinya sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 10 dan 11, di sana diceritakan, disampaikan bagaimana seorang Timotius ini seorang yang penakut. Ya, seorang yang penakut, sidik-sidik wedi, engko nek aku ngene gek ngene, engko nek aku ngene gek ngene. Seorang yang sulit mengambil keputusan, seseorang yang hampir selalu bingung, seseorang yang sering sekali merasa bimbang dan ragu. Itu si Timotius, Bapak Ibu. Nanti kalau kita lihat lagi dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya 12, dikatakan si Timotius adalah seorang yang rendah diri. Bukan rendah hati Bapak Ibu, rendah diri. Seorang yang minderan. Sampai-sampai pada waktu Timotius mau berangkat ke kota Efesus, Paulus membuat surat untuk jemaat di Efesus, dikatakan gini, jemaat tolong ya Timotius, terima dia ya, bantu dia ya. Karena Paulus mengerti seorang Timotius punya tantangan dari dirinya sendiri, yaitu seorang yang penakut, mudah bimbang, orang yang minder, orang yang rendah diri. Tantangan yang ketiga, Bapak Ibu, ya tadi tantangan pertama dari siapa pribadi yang saya teruskan pelayanannya ini. Tantangan yang kedua dari dirinya sendiri, seorang yang penakut, mudah bimbang, rendah diri, minder, penakut. Bapak Ibu, tantangan yang ketiga Bapak Ibu yaitu dari jemaat yang dilayani, ya jemaat yang dilayani. Nanti kalau Bapak Ibu membaca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15, di sana
diceritakan, dituliskan oleh Paulus, ada dua karakter dasar dari jemaat Efesus itu. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan, dituliskan oleh Paulus bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang tidak peduli kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Terserah Tuhan berkenan dengan saya atau tidak. Terserah Tuhan saya suka dengan saya atau tidak. Terserah Tuhan peduli dengan keputusan saya atau tidak. Terserah. Sebuah jemaat yang sama sekali tidak mengejar perkenanan Tuhan. Sebuah jemaat yang gak peduli Tuhan suka dengan hidup saya atau tidak. Parah nih loh Bapak Ibu. Tetapi dalam ayat yang sama dijelaskan bahwa jemaat Efesus yang tidak peduli dengan apa yang berkenan kepada Allah juga adalah sebuah jemaat yang suka bermusuhan dengan sesamanya. Wow, Bapak Ibu, tantangan yang luar biasa. Tantangan dari seorang pemimpin besar yang harus dilanjutkan, tantangan dari diri sendiri, dan tantangan dari orang yang dilayani yang gak peduli apakah Tuhan berkenan atau tidak. Dan seorang yang suka bermusuhan. Sopo wae tak adepi, sopo wae tak adepi, aku ora wedi. Ya Bapak Ibu, orang yang suka bermusuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah ngitung kalender? 5 hari lagi Bapak Ibu kita itu masuk tahun baru. Ya Bapak Ibu, 5 hari lagi masuk tahun 2022. Bapak Ibu, kita senang ya setiap kali masuk tahun baru kita bergembira. Paling tidak untuk 2 alasan. Yang pertama, saya bergembira karena akhirnya saya bisa menyelesaikan ya tahun 2001. Ada tantangan kesehatan, tantangan finansial, tantangan dari anak, tantangan dari pekerjaan, aduh semuanya berat. Ternyata bisa ya, kita bersyukur. Alasan kedua, mengapa tahun baru seringkali membuat kita bersuka cita lebih dari hari-hari biasanya Bapak Ibu? Karena tahun baru umumnya menggambarkan harapan yang baru. Saya berharap tahun depan kesehatan saya lebih baik. Saya berharap tahun depan pekerjaan saya lebih baik. Saya berharap tahun depan anak-anak saya akan punya masa depan lebih baik. Kita punya harapan yang baik. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa tahunnya baru, harapannya baru, tetapi kita hidup dengan pasangan hidup yang lama. Kita hidup dengan anak-anak yang lama. Kita hidup dengan menantu, dengan ipar, dengan orang tua, mertua yang lama. Betul Bapak Ibu? Tahunnya baru, tapi Bapak Ibu bekerja di tempat yang sama. Tahunnya baru, tapi Bapak Ibu bekerja dengan staf yang sama. Tahunnya baru, tetapi mahasiswa menghadapi dosen-dosen yang sama. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun baru memberikan harapan, tahun baru memberikan kita energi untuk memulai sesuatu dengan baik. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal di tahun sebelumnya yang tetap kita bawa meskipun tahunnya baru. Betul Bapak Ibu? Ada dari kita yang masuk tahun baru tapi bawa penyakit yang lama dari tahun sebelumnya. Betul Bapak Ibu? Masuk tahun baru, tantangannya yang dulu masih saya bawa, Bu. Tetapi masuk tahun baru, kadang-kadang tambahan tantangan yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun kepastian bahwa tahun baru, hari besok selalu lebih baik. Tidak ada kepastian. Tantangan demi tantangan seperti yang dihadapi Timotius akan selalu ada untuk kita hadapi. Kadang-kadang tantangannya dari orang luar, kadang-kadang tantangannya dari dalam diri kita sendiri. Tahunnya baru, harapannya baru, harinya baru, tetapi tantangan hidup akan selalu ada sampai kapanpun.
Pertanyaannya, lalu apa yang harus saya lakukan? Lalu apa yang Tuhan berkenan untuk saya kerjakan? Bapak Ibu, seperti firman Tuhan, firman dari Tuhan melalui Rasul Paulus bagi seorang Timotius, itu yang akan kita pegang pagi ini. Hari-hari besok masih penuh tantangan, hari-hari besok penuh dengan perjuangan. Lalu saya harus bagaimana? Yang pertama, jadilah kuat. Jadilah kuat. Kita ulang yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadilah kuat. Bapak Ibu katakan kepada diri sendiri. Jadilah kuat. Di sini Bapak Ibu. Jadilah kuat. Amin. Bapak Ibu. Kalau kita berdiri dalam posisi Timotius. Tidak ada sumber untuk jadi kuat. Pribadi yang harus digantikan tidak tertandingi oleh seorang Timotius. Kepribadian, sifat, pembawaan dari diri sendiri yang seperti itu tidak membuat dia kuat. Lihat jemaat sing sakarepe dhewe enggak peduli Tuhan, enggak peduli sesama, mau dapat kekuatan dari mana? Artinya Timotius sedang ada dalam satu titik di mana tidak ada alasan untuk berharap. Timotius sedang ada dalam satu titik di mana tidak ada sesuatu yang bisa saya lihat, Bu, dan saya menjadi bersemangat. Kata Paulus, sekalipun kamu dalam titik seperti itu, tetap jadilah kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau berkata, ojo mundur ojo mendek dhisik, ojo putus asa kuatkan dirimu. Bapak Ibu, firman Tuhan yang sama diberikan untuk saya dan Bapak Ibu. Dalam semua tantangan hidup kita yang tidak semua orang tahu. Firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada saya dan Bapak Ibu, jadilah kuat. Jangan berputus asa dulu. Jangan berpikir untuk berhenti dulu. Jangan dulu berkata, wis gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, gak ibadah meneh, gak baca firman Tuhan, untuk apa saya berdoa? Nanti dulu, tunggu dulu, kata Paulus, tunggu dulu. Kuatkan dirimu dulu. Pesan yang pertama untuk saya dan Bapak Ibu, jadilah kuat. Tapi Bapak Ibu, ada yang menarik. Jadi kalau kita melihat dari susunan katanya, strukturnya di dalam bahasa Indonesia, kata jadilah kuat itu merujuk kepada satu perintah yang memperjuangkan diri sendiri. Jadi kitanya yang aktif. Betul ya Bapak Ibu? Jadilah kuat. Artinya sebetulnya tidak kuat, tapi kue kudu menguatkan diri sendiri. Gitu loh Bapak Ibu, strukturnya dalam bahasa Indonesia itu ada kesan seperti itu. Kuatkan dirimu sendiri. Tapi Bapak Ibu, menariknya adalah ketika saya melihat ini dari terjemahan asli, Bapak Ibu, terjemahan asli, itu yang dipakai adalah kata yang pasif. Jadi Timotiusnya, penerima firmannya yang dikatakan jadilah kuat, itu adalah pasif. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu pasif itu artinya tidak berbuat sesuatu ya Bapak Ibu. Tetapi ada yang mengawali, ada pribadi yang mengawali dan kita hanya tinggal mengikuti. Itu namanya pasif. Nah Bapak Ibu, menarik bagi saya karena Paulus berkata kepada Timotius dalam semua tantangan, sisi kehidupannya yang buruk itu, jadilah kuat. Tetapi bukan Timotius yang harus menguatkan diri sendiri. Timotiusnya pasif. Lalu siapa yang menguatkan? Yang kedua, Bapak Ibu, tadi ayatnya berkata begini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Tadi saya katakan Bapak Ibu, bahwa kata jadilah kuat itu pasif. Dalam terjemahan aslinya pasif, bukan aktif. Kalau dalam Indonesia sepertinya aktif. Ayo kuat,
seolah-olah kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Tapi kata firman enggak begitu. Tidak begitu. Kata jadilah kuat itu pasif. Karena apa? Katanya firman Tuhan, katanya Alkitab, sesungguhnya pada titik tertentu tidak ada sesuatu dari diri kita sendiri yang bisa membuat kita kuat. Kok bisa gitu Mbak Asri? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingat oleh Tuhan kita ini diciptakan dari apa? Dari debu tanah. Saya dan Bapak Ibu yang oleh Tuhan diberi kepintaran itu, sesungguhnya kita adalah debu tanah. Oleh Tuhan saya dan Bapak Ibu diberi keterampilan, kecakapan, tetapi kita dibuatnya dari debu tanah. Saya dan Bapak Ibu ini diberi kekuatan, diberikan yang namanya skill, diberikan keunikan yang lebih daripada orang yang lain. Tetapi firman Tuhan berkata saya dan Bapak Ibu adalah debu tanah. Artinya Bapak Ibu, mau dilihat dari sisi manapun, saya dan Bapak Ibu yang kuat ini loh. Saya dan Bapak Ibu yang pendidikannya bagus ini loh. Saya dan Bapak Ibu yang di jabatannya di pekerjaan bagus ini loh. Kita yang begitu banyak kebanggaan kepada diri sendiri. Kata firman, satu saat ada titik di dalam kehidupanmu yang akan menyadarkan bahwa sesungguhnya saya hanya debu. Sehingga tidak ada kekuatan dari diri saya sendiri yang bisa membuat saya kuat dalam banyak tantangan yang saya hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu dikatakan jadilah kuat. Yang kedua oleh kasih karunia. Bukan begini Bapak Ibu, jadilah kuat karena saudaramu yang menopang banyak. Bukan. Jadilah kuat karena kekayaan warisan orang tuamu banyak. Bukan. Jadilah kuat karena pendidikanmu tinggi. Bukan. Ada kalanya semua yang diberikan Tuhan oleh kita. Pendidikan, skill, kecakapan, teman-teman yang banyak bisa menolong kita. Tetapi ada saatnya kita berada dalam titik terendah. Supaya kita hanya bernaung kepada kasih karunia Tuhan saja. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Bukan oleh yang lain. Tetapi oleh kasih karunia. Mbak Asri, kasih karunia iku opo toh ya. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu baca Alkitab dan ketemu dengan kata kasih karunia, Bapak Ibu bisa langsung memakai perbandingan dengan karya penebusan Tuhan Yesus atas dosa kita. Ya, atas Natal, Bapak Ibu, atas Natal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan tentang keselamatan jiwa kita, kalau kita memperhatikan kok saya bisa ya menjadi orang yang dipastikan oleh Tuhan Yesus punya surga. Bapak Ibu, keselamatan kita itu Bapak Ibu sumbernya itu dari Tuhan. Jadi bukan dari kita. Tuhan ketika mau menyelamatkan kita manusia berdosa, itu tidak ada pribadi lain yang memberi masukan kepada Allah. Enggak ada. Ketika Tuhan memilih kita menjadi umatnya, itu tidak ada pribadi lain yang membisikkan nasihat kepada Tuhan. Tidak ada. Keselamatan kita bukan dari kita sendiri. Keselamatan kita itu bersumber dari kerentek hatinya Tuhan sendiri yang penuh dengan kasih kepada kita. Kasih karunia adalah tindakan yang sumbernya dari Allah sendiri. Yang kedua, kasih karunia adalah tindakan yang hanya dibuat oleh Allah sendiri. Sumbernya dari Allah, pelakunya adalah Allah. Ini kasih karunia Bapak Ibu. Tetapi ditujukan kepada orang yang tidak layak menerimanya, yaitu saya dan Bapak Ibu. Kata menjadi kuat dalam semua tantangan yang berat tidak bisa dari diri kita sendiri. Tetapi dalam banyak tantangan,
Yang saya dan Bapak Ibu sudah tidak lagi bisa menjadi kuat terhadap apa yang kita punyai. Kata firman Tuhan, rendahkan dirimu, cari kekuatan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang ada dalam tantangan kehidupan yang berat, Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Wong dosaku sing sakmono wae karo Tuhan ditebus. Pasti dalam masalah ini pun kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan aku dari dosa itu berlaku juga bagi kehidupanku. Wong aku ki bejate ora karuan. Wong aku ki sontoloyone ora karuan. Aku ini dosaku ora kehitung. Tapi Tuhan dari hatinya sendiri, oleh tindakannya sendiri, mau kok menyelamatkan saya. Berarti dalam tantangan di mana aku sudah tidak bisa berdiri dengan ilmuku. Dalam tantangan di mana aku sudah tidak bisa berdiri dengan perasaanku. Aku hanya bisa mengandalkan Tuhan. Yang kasih karunia-Nya tidak pernah dicabut dari hidup saya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kata Rasul Paulus, Timotius, tantanganmu banyak. Timotius, kamu hampir tidak bisa bertahan. Tapi jadilah kuat. Bukan dengan apa yang ada padamu, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Tunduk saja di bawahnya. Tunduk saja di bawahnya. Karena Allah kita pengasih, penyayang, dan pemurah. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Sebagai nats penutup, mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima bagian B. Injil Yohanes pasalnya 15 ayatnya yang kelima bagian B. Kita baca dulu saja lengkap ya Bapak Ibu, nanti kita ulangi kalimat yang saya maksudkan. Mari bersama dengan saya kita membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ulang ya Bapak Ibu, kalimat terakhir dari kata sebab. 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa sih yang bisa dibuat oleh debu tanah, Bapak Ibu? Apa yang bisa dibuat oleh debu tanah? Tanah liat itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, menjadi kuat oleh dirimu sendiri. Awal-awal mungkin engkau mampu, tetapi ujung-ujungnya akan membuat engkau marah kepada diri sendiri karena tidak berhasil. Tetapi menjadi kuat karena sebuah keyakinan Tuhanku pemurah, Tuhanku pengasih, Tuhanku pengampun, Tuhanku tidak terus-menerus mengingat dosaku. Bapak Ibu akan dapat sumber kekuatan baru. Kata firman Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak. Saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan baru nyantol sebuah pemikiran yang selama ini tidak pernah saya pikirkan. Ketika firman Tuhan saya renungkan, menguatkan diri saya sendiri. Lalu saya berpikir begini Bapak Ibu, kalau kata kasih karunia di mana kita dikuatkan, itu mengingatkan bagaimana pemberian Allah Yesus Kristus yang lahir ke dunia dalam Natal, yang itu tidak berselang lama dengan tahun baru, betul ya Bapak Ibu? Hanya dalam waktu 5 hari masuk tahun baru. Dalam tahun baru yang penuh tantangan yang kita nggak tahu dan kita harus kuat, rupanya sudah dibekali dengan kasih karunia melalui peristiwa Natal.
Bapak Ibu, saya memikirkan ini dan saya merendahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, betapa Engkau luar biasa, betapa hikmat-Mu tidak terselami. Kami tidak pernah memikirkan bahwa Natal yang hanya jelang beberapa waktu dari tahun baru, rupanya punya sebuah kebenaran yang luar biasa. Karena apa? Kasih karunia yang kita terima dari Natal, bahwa Allahku yang dari dirinya sendiri mau memperhatikan aku. Allahku yang dari dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri mau menyelamatkan aku. Itu rupanya modal besar bagi saya dan Bapak Ibu memasuki tahun yang baru. Jangan ada di luar Tuhan, kita tidak akan kuat. Jangan jauh dari Tuhan, kita akan menyerah. Karena kata Paulus, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk tahun baru. Sudah diawali Natal kemarin yang membicarakan betapa besarnya kasih karunia Allah kepada kita. Sebagai hamba Allah, saya mendorong Bapak Ibu, tantangan tidak berhenti, tetapi Bapak Ibu hanya bisa menang dengan satu kunci. Tunduk pada kasih karunia Allah, hidup di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita kepada Allah. Dalam menit-menit yang ada saya rindu Bapak Ibu masing-masing secara sendiri menghampiri Tuhan. Allah yang tidak pernah punya dasar dari diri kita untuk memberikan kasih karunia-Nya. Tetapi Allah yang tetap memberikan kasih karunia-Nya karena inisiatifnya sendiri, karena idenya sendiri, karena kemauannya sendiri. Apakah tiap-tiap jemaat yang hadir pagi hari ini hadir dengan hati yang kelelahan dengan semua perjuangan hidup dalam sisi kehidupan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mencoba kuat dengan dirinya sendiri? Adakah jemaat Tuhan pagi hari ini hadir dengan suara hati yang tidak pernah bisa ditangkap, didengar oleh siapapun? Aku lelah Tuhan, aku capek, tidak ada orang yang mengerti aku. Adakah engkau orang-orang yang lelah menguatkan dirimu sendiri dari apa yang ada padamu? Firman Tuhan berkata, sesungguhnya kita hanya debu tanah yang hanya bisa menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan. Kita bisa jadi kuat hanya oleh kemurahan Tuhan, oleh tangan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mewanti-wanti kita dari awal. Tinggal terus di dalam aku, mepet terus dengan aku, lekat terus dengan aku, erat terus dengan aku. Karena di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari bersyukur untuk tiap-tiap tantangan kehidupan yang ada. Karena semuanya ini akan membawa kita masuk kepada tangan pertolongan Tuhan. Kita yang berpikir kelelahan dan menyerah, mari tunduk, cari Tuhan, berlutut di kakinya, terima kasih karunia-Nya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan.
yang kau perbuat. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tidak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Di dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Amin. Yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tidak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari kuatkan iman kita. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Seluruh jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan tangan yang terangkat dan hati yang terangkat, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Yesus. kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi ku takkan menyerah. Ku takkan. Nyanyikan pujian ini bukan untuk orang lain, tapi untuk jiwa kita masing-masing. Yes Tuhan. Sebelum ku coba
Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ketika setiap hidup kita disesakkan oleh banyak peristiwa, masalah, pergumulan, seringkali kita nggak melihat jalan Tuhan. Seringkali mata hati kita tertutup oleh kasih karunia Tuhan. Mari pada pagi hari ini, seperti pujian yang kita naikkan, taruhkan cara pandang kita bukan kepada persoalan-persoalan kita, tapi taruhlah cara pandang kita bahwa ada rencana Allah yang baik dalam hidup kita. Jangan-jangan masalah itu diizinkan, mungkin berat bagi kita, tapi Tuhan izinkan supaya kita makin lekat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa beban kita berat, sehingga itulah membuat alasan bagi kita untuk kita berlutut kepada Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, rencanamu yang jadi atas hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini jangan keraskan hati setiap kita. Katakan dalam hatimu atas segala pergumulanmu, ada rencana Tuhan dalam hidupku. Dan rencana Tuhan adalah baik bagiku. Mungkin apa yang kita alami betapa menindih dan berat, tapi tetap kita mau berkata bahwa di sana ada rencana baik Allah, supaya hidupku makin baik, supaya karakterku diubahkan oleh Tuhan, supaya cara pandangku diubahkan Tuhan, bahwa aku gak kuat tanpa kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini sebagai hamba Allah, aku berkata kepadamu, jadilah kuat karena kasih karunia Tuhan. Lepaskan segala kekuatanmu, egomu yang seringkali menghambat jalan Tuhan. Saya selalu teringat akan kata-kata ini. Ketika kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengangkat tangan dan kita berserah kepada Tuhan, aku gak kuat Tuhan, maka saat itulah Tuhan turun tangan menolong kita, karena kita sudah gak berdaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan tunggu engkau terseok-seok. Ayo berserah kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan akan menguatkan kita hari demi hari. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang terus meneguhkan kami, meluruskan jalan-jalan kami, cara berpikir kami, sehingga kami tetap kuat menghadapi segala pergumulan, segala kesulitan. Karena kami mempunyai panduan yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Karena itu Engkau berfirman bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami di pagi hari ini. Atas kemurahan Tuhan diberkati, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap mepet kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Di sana ada solusi, di sana ada guiding, ada panduan, supaya hidup kita terus ada dalam tracknya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah ibadah katanya ada rapat, betul ya? Ada pertemuan untuk persiapan ibadah malam tahun baru. Wah ini.
Pak Yeski, apa ada hal khusus yang mau disampaikan? Tidak ya? Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekolah minggu, ibadah online melalui link Superbook akan terus diberikan kepada anak-anak melalui WA. Hari Selasa tanggal 28 Desember, Bapak Ibu yang sudah ikut latihan, saatnya kita latihan padus suara Bapak Ibu, paduan suara Bapak Ibu untuk persiapan ibadah tutup tahun. Didengarkan lagi lagunya di rumah, variasi-variasinya. Nah, kita akan meriahkan malam tutup tahun supaya ada message, ada pesan dari lagu ini yang luar biasa memberkati setiap kita. Hari Rabu sampai hari Kamis 29 sampai 30 akan ada latihan pemuji pemusik untuk ibadah tutup tahun. Next, ya. Untuk pelayan ibadah tutup tahun yang akan kita adakan jam 7 malam dilayani oleh pujian Saudari Lia dan Saudari VB. 2 orang ya. Singers Elsa dan Elis. Pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Saudara Ian dan Benaya. Benaya katanya nggak bisa ya. Oke. Nah, nanti ganti Pak Yos. Oke. Kemudian Aser Bapak dan Ibu Iwandita, LCD Bapak Thomas, tamborin Ica dan Sandy. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jam 7 malam kita akan menutup tahun kita, mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Supaya ada kekuatan, kita siap melangkah dalam tahun yang baru. Mungkin ada persoalan yang lama masih mengikuti, tapi poin-poin penting, semangat yang baru, komitmen yang baru di tahun yang baru, membuat kita siap menghadapi apapun di tahun 2022. Amin. Iya, Bapak Ibu, ada lagi pengumuman? Hari Sabtu, latihan pemuji dan pemusik untuk ibadah minggu pagi. Akan dilayani oleh Bapak Juli sebagai pemimpin pujian, singer Bapak Thomas dan Bapak Yeski, pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Saudara Ian dan Benaya. Aser Bapak dan Ibu Sigit, LCD Saudara Oti. Itu saja. Oke. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kita. Natal diberkati Tuhan. Sampai akhir tahun juga kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dari Januari sampai Desember ini. Ada begitu masalah-masalah yang pelik mungkin yang harus kami lewati. Tetapi kalau kami ada di penghujung tahun ini, kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami hari ini bisa menikmati Natal, kami tahu ini juga kasih karunia Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan ketika kami harus mengingat momen-momen penting ini dalam kehidupan kami. Di sana kami mengingat betapa besar kasih Allah bagi hidup kami. Di akhir ibadah ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan, pimpin dan tolong kami lagi. Pandu jalan-jalan kami supaya kami tidak salah dalam melangkah. Kami terus menyerahkan hati, hidup dan kehidupan kami dalam kekuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, bentuk kami untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, jadilah berkat dimanapun kau berada. Terimalah berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, diruputkan dari segala mara bahaya, maut, celaka apapun dalam nama Yesus. Biarlah roh damai sejahtera sukacita menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Lambaikan tanganmu satu dengan yang lain. Tuhan Yesus baik.